Dengan mosi, Dewan ini menyelesaikan hilirisasi Indonesia. Maka perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Juri, sebelum masuk kepada inti argumen, izinkan saya untuk membawakan definisi terlebih dahulu. Baik, yang dimaksud hilirisasi adalah proses mengolah bahan baku mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi atau setengah jadi atau barang jadi sebelum dipasarkan atau diekspor. Contohnya adalah nikel menjadi baterai dan juga contohnya adalah di pertambangan di Pulau Raja Ampat. Maka saya rasa saya harus membawakan status quo ataupun kondisi saat ini. Pertama, Dewan Juri, ketergantungan teknologi dan modal asing. Kita tahu kalau misalnya Indonesia itu masih negara berkembang, di mana teknologinya itu belum maju dan kita masih mengandalkan modal asing untuk masuk ke dalam Indonesia sehingga kita bisa menjalankannya, Dewan Juri. Ketika terjadi ini, maka saya rasa ini akan membawakan sebuah dampak di mana ya kita mengeluarkan uang yang banyak untuk itu dan pada akhirnya kita juga sedikit mendapatkan keuntungan di mana pemerintah itu sudah gencar membangun semester terutama di Sulawesi dan Maluku. Prabowo Subianto juga mengumumkan mempas program hilirisasi prioritas pada 2026 termasuk juga nikel dan juga bauksit. Tapi meskipun berupaya meningkatkan nilai tambah, pada awal 2026 terjadi kelangkaan bahan baku smelter akibat pemangkasan kuota produksi biji nikel. Maka mayoritas teknologi dikuasai oleh China menyebabkan ketergantungan juga pada akhirnya yang seperti saya sudah bilang tadi, dan juga hilirisasi menyebabkan kerusakan hutan signifikan yaitu 136.000 hektar di Sulawesi Tengah dan pencemaran laut. Maka dari situ kita bisa lihat kalau misalnya ketergantungan teknologi dan modal asing itu sangat-sangat berpengaruh terhadap Indonesia sendiri karena kita pada akhirnya hanya mengandalkan ketergantungan teknologi dan modal asing juga tentunya. Kemudian yang kedua adalah kerusakan lingkungan dan sosial. Kita tahu misalnya kalau misalnya kita mengandalkan hilirisasi dan pada akhirnya mengeruk penambangan nikel dan lain sebagainya, maka ini sama saja akan merusak biota seperti misalnya karang dan lain sebagainya, spesies dan lain sebagainya, sehingga saya rasa ini juga buruk untuk Indonesia sendiri karena kita tahu kalau Indonesia tuh akan sangat kaya dengan sumber daya alamnya, sehingga ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan juga pada akhirnya. Ketiga, kita lihat di status quo ketidakseimbangan ekonomi di mana ya orang-orang tuh pada akhirnya juga nggak bisa dapetin pekerjaan mereka kembali. Kemudian sengketa perdagangan di mana ya kita ada sengketa perdagangan juga dominasi tenaga kerja asing di mana di Indonesia sendiri pekerja asing tuh nilainya gajinya mereka tuh lebih tinggi dibandingkan pekerja-pekerja biasa. Maka dari itu gimana dunia ideal di sisi kami itu berjalan? Pertama, Dewan Juri, Indonesia mengolah kami rasa di dunia ideal kami yaitu Indonesia mengolah sumber daya alam menggunakan teknologi dan modal domestik hingga keuntungan yang kita peroleh itu kembali ke tangan rakyat bukan ke luar negeri. Setelah itu kami rasa hilirisasi di status quo itu merusak lingkungan dan akan menghasilkan biaya pemulihan yang lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang didapat. Kami rasa Dewan Juri kalau misalnya seperti yang saya sudah bilang tadi, dunia idealisasi kami adalah di mana ya kita bisa dapetin keuntungan sebesar-besarnya karena ya kita menggunakan teknologi dan modal domestik sendiri, dan juga yang kedua yaitu di lingkungan kita tuh pada akhirnya nggak akan terjadi kerusakan lingkungan sehingga kita nggak butuh untuk biaya pemulihan yang lebih banyak, Dewan Juri. Nah, hilirisasi tidak seharusnya berfokus pada kami rasa juga di dunia ideal kami nggak mau kalau hilirisasi itu harus fokus pada satu komoditas aja kayak nikel aja, tapi juga pada faktor-faktor lainnya tentu saja. Maka kami rasa kami harus bawa dua poin argumen kami. Nah, yang pertama argumen kami adalah keuntungan hilirisasi malah lari ke luar negeri. Pertama, Dewan Juri, kita menyesal karena hilirisasi ini bukan milik teknologi asing. Kita hanya kayak satu, bebas pajak yang merugikan. Kami mau di sisi kami keuntungan hilirisasi malah lari ke luar negeri. Kenapa? Karena misalnya keuntungan yang didapatkan itu pada akhirnya akan pergi ke luar negeri sendiri dibandingkan dengan kita karena sudah diekspor semuanya. Jadi kayak apa yang kita nikmati di Indonesia tuh nggak sebanding dengan apa yang keluar, sehingga pada akhirnya keuntungannya tuh malah lari ke luar negeri sendiri. Nah, pertama, bebas pajak yang merugikan, dimana ya kita bisa pada akhirnya kita mau di sisi itu bebas pajak yang merugikan, dan yang kedua uang dibawa pulang, dimana ya pada akhirnya uang tersebut tuh pada akhirnya dibawa pulang juga. Nah, dampaknya alam Indonesia dikuras habis, tapi kekayaan ini dinikmati oleh negara lain bukan Indonesia. Misalnya Dewan Juri, seperti di Raja Ampat, kita tahu kalau Raja Ampat itu adalah pariwisata di Indonesia sendiri, di mana peminat-peminatnya itu banyak, Dewan Juri, yang kesana. Tetapi Dewan Juri, ketika misalnya ini pada akhirnya itu rusak, maka sama saja itu membuat Indonesia itu kehilangan potensinya, Dewan Juri. Karena kenapa? Karena misalnya ketika pertambangan itu rusak seperti yang saya sudah bilang tadi, itu membawa suatu pemulihan yang sangat-sangat besar. Biayanya itu sangat-sangat besar, Dewan Juri. Jadi ketika misalnya ini terjadi, maka pada akhirnya negara itu malah akan rugi karena dia harus membayar biaya pemulihan seterusnya
untuk misalnya mendapatkan pertambangan itu lagi, ataupun misalnya ketika dikeruk habis, maka pertambangan di Indonesia tuh pada akhirnya akan habis, dan ini akan merugikan Indonesia sendiri, karena pada akhirnya kita nggak bisa meninggalkan apa-apa lagi, karena kita ini jangka pendek, dimana kita menikmati sekarang tapi nggak di jangka panjang atau di jangka waktu yang lama, Dewan Juri. Maka kita juga hanya mendapatkan sebagian kecilnya saja, Dewan Juri. Uang-uang yang diterima itu hanya kita dapatkan sebagian kecilnya saja, karena yang lain itu kita gunakan untuk membayar contohnya teknologi dan lain sebagainya yang berasal dari China, Dewan Juri, dari negara-negara lain, dan pada akhirnya juga masyarakat di situ tuh kehilangan pekerjaannya, di mana ya orang-orang asing ataupun orang-orang, kebanyakan orang yang bekerja di Indonesia adalah antek-antek asing, dan mereka mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan rakyat-rakyat di sana, Dewan Juri. Dan mungkin rakyat di sana akan kehilangan pekerjaannya, karena ketika misalnya pertambangan nikel sebagai mereka nggak bisa mengambil hasil-hasil di situ, dan pada akhirnya ya mereka hanya miskin saja, seperti yang kita lihat di Papua, di mana ya mereka berdiri di tanah yang kaya akan emas, tapi ya mereka pada akhirnya penduduknya miskin dan lain sebagainya, Dewan Juri, karena hal itu, Dewan Juri. Maka mari masuk kepada argumen kedua saya, yaitu alam rusak dan warga lokal sengsara. Saya sudah bilang tadi, hilirisasi merusak lingkungan dan merugikan rakyat kecil di sekitar tambang. Keuntungan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Keuntungan yang terjadi ketika misalnya tadi saya sudah bilang, kalau misalnya kerusakan yang terjadi itu nggak sebanding dengan pendapatan yang kita untungkan atau yang kita dapatkan gitu. Nah, pabrik pakai energi kotor, Dewan Juri. Kemudian warga kehilangan mata pencarian, di mana ketika mereka pertamanya mendapatkan mata pencarian tersebut, tetapi pada akhirnya ketika ini datang, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan jadi buruh di tanah sendiri, Dewan Juri. Kita tahu seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang-orang yang bekerja di sana itu pada akhirnya hanya jadi penyuruh saja, hanya jadi orang yang disuruh saja oleh orang-orang yang pada akhirnya itu bukan bangsa kita juga, Dewan Juri. Maka dampaknya apa, Dewan Juri? 1. Di masa depan ketika nikel habis, perusahaan asing akan pergi. Nah, Indonesia tuh hanya akan ditinggali alam yang rusak, hutan yang gundul, dan warga yang sakit-sakitan tanpa uang untuk memperbaikinya. Maka bangga menjadi tim pro.